Dengan peringatan-peringatan tersebut kan pemilik bisa melakukan penertiban secara mandiri, tapi sampai dengan hari ini tidak diindahkan, maka kami mengambil tindakan tegas dan yang kami lakukan ini adalah menjalankan amanat undang-undang. Oleh hukum yang tidak adil, pemerintah daerah yang bekerja secara sewenang-wenang, di mana dia memiliki sebidang tanah, beralaskan sertifikat milik, kemudian dia membangun sebuah bangunan rumah, lalu oleh pemerintah setempat digusur secara sewenang-wenang, secara sepihak. Dan yang bersangkutan mencari keadilan, tapi di pengadilan nantinya dia kalah. Jadi saya nggak ngerti itu keadilan macam apa itu. Ya intinya saya diberitahu iya, tapi terakhir itu saya dipanggil di kecamatan, intinya saya disuruh tanda tangan secara sukarela tempat saya itu untuk dirobohkan. Siapa nama bupatinya? Bu Yuli Hastuti. Bupatinya di Restuti itu dari Golkar. Iya. Dia pernah nggak hubungi bapak atau apa? Bapak mengadu segala macam, pernah dihubungi nggak? Belum. Ibu tuh pemimpin, ibu harus tanggung jawab penyelesaian masalah ini. Nggak boleh ibu diamkan ini. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala daerah, ibu harus menyelesaikan kasus ini dengan prinsip yang manusia, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini haknya harus dikembalikan. Negara harus bertanggung jawab. Dia bangun yang susah payah, main datang gusur-gusur begitu saja, nggak boleh. Ibu harus tanggung jawab itu, Bu. Kenapa bapak sedih sekali? Saya nggak tahu harus melangkah kemana, Bang Sakur. Sakit sekali. Iya, karena rumah itu tiga-tiganya itu saya bangun dengan saya sedih. Saya bukan orang yang punya uang dari hasil apa, itu saya bangun dengan tangan saya sendiri. Berbulan-bulan kena panas hujan, saya itu bangun sendiri, Bang Sakur. Berat sekali tekanan bagi keluarga bapak. Iya. Saya secara pribadi melalui channel saya Bang Syukur Mandar ini, kita punya program namanya Beda Kasus. Kita berupaya semampu kita untuk membantu, menyuarakan, menyampaikan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak Bapak Ibu agar negara, pemerintah ini bisa memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Bang Syukur Mandar ya, podcast tanpa basa-basi. Kali ini programnya Beda Kasus ya. Saya didatangi seorang yang saya juga tidak kenal ya, dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah ya. Iya, Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo ya. Purworejo ya. Purworejo, Jawa Tengah ya. Ini bermula dari dia DM saya di Instagram, beritahu saya bahwa dia ditindas oleh hukum yang tidak adil oleh pemerintah daerah yang bekerja secara sewenang-wenang, di mana dia memiliki sebidang tanah, beralaskan sertifikat hak milik, kemudian dia membangun sebuah bangunan rumah, lalu oleh pemerintah setempat digusur secara sewenang-wenang, secara sepihak. Dan yang bersangkutan mencari keadilan, tapi di pengadilan anehnya dia kalah. Jadi saya nggak ngerti itu keadilan macam apa itu. Bagaimana mungkin negara memberikan alas hak kepada seseorang memiliki sebidang tanah, lalu kemudian pemerintah secara membabi buta menggusur, ya, mengambil alih, dan kemudian dia kalah di pengadilan. Hukum bengis begini yang membuat kita semakin hari semakin tidak percaya dan marah, gitu ya. Karena itu di studio saya telah hadir Pak siapa namanya? Pak Hengki Wijaya. Pak Hengki Wijaya. Ini Mas Hengki Wijaya ini datang ke tempat saya. Pada dasarnya setiap yang tertindas pasti akan kita bantu, kita perjuangkan haknya. Inilah cara kita menyuarakan keadilan. Selalu mengatakan no viral, no justice ya. Jadi masyarakat kecil ini ditindas dengan demikian rupa yang membuat kita miris melihat.
Itulah saya selalu teriak perlunya perubahan, revolusi di negeri ini agar pejabat-pejabat brengsek ini dimasukkan ke dalam tong sampah itu. Ini kita emosi betul kalau mendengar cerita-cerita rakyat yang ditindas ini. Jangankan itu, orang-orang yang kritis juga ditindas satu persatu. Gitu. Ini semua harus dilawan dan dihentikan. Gitu. Studio telah bersama saya Pak Hengki Wijaya ini. Asli dari Purworejo. Iya Pak, asli kelahiran Purworejo. Bapak cerita ke saya Iya, tanah yang milik Bapak itu punya sertifikat ya? iya. Berapa luasannya? Luasnya semua di sertifikat ada 1.600, tapi mungkin dengan adanya proyek itu sekarang tinggal 1.100. Mungkin kena aliran sungai yang dibangun. Jadi mereka gusur itu karena ngambil untuk kepentingan aliran sungai itu? Bukan Pak. Untuk apa? Ya intinya saya dijerat perda yang lahir 2021 itu. Perda tentang apa? RT/RW tidak kesesuaian dengan tata ruang. Ya saya sendiri cuma merasa tidak adilnya yaitu karena saya merasa membangunnya Duluan itu mana membangun sama RT/RW? lebih dulu tanah itu terbangun. Lebih dulu Bapak bangun? Iya, saya bangunnya 2020 itu saya masih ingat COVID itu pernah ada Satpol itu menghentikan operasi saya waktu itu, intinya tidak boleh operasi. Saya juga menyadari karena waktu itu memang ada apa tuh penularan virus COVID itu memang, jadi waktu itu tahun 2020 udah berdiri usaha saya. Bapak bikin usaha apa di situ? Tempat hiburan Pak, tempat karaoke waktu itu. Terus itu waktu itu intinya saya dikenakan perda 2021. Waktu saya di kecamatan pun saya udah sampaikan, Pak, seandainya satu kan nggak ada putusan pengadilan untuk tanah kami harus dieksekusi, kedua kan itu udah apa itu ibaratipun apa rumah itu udah saya bangun lebih dulu daripada perda itu. Di waktu itu ada ya orang pemerintah bilang, Anda tahu dari mana itu asas retroaktif? Ya, saya bilang ya saya belajar dari, saya cuma cari tahu dari Google. Cuma dijawab ya silahkan belajar lebih banyak di Google gitu. Ya pada akhirnya tahun 2025 tempat kami dihancurkan Pak. Tapi sebelum-sebelumnya Bapak Iya. bayar pajak segala macam? Iya, kalau pajak saya bayar Pak. Cuma permasalahan yang kami hadapi kan waktu itu saya bangun, waktu itu pas balik nama saya minta tolong sama Bu Galuh itu yang petugas apa ya Pak, kayak yang sering ngurus sertifikat untuk balik nama itu. Intinya Pertanahan. iya pertanahan, intinya Bu sekalian punya kami kalau bisa dibalik nama Bu, mau saya bangun. Oh iya Pak, nanti saya Balik nama apa? Sertifikat? enggak, balik nama dari pengurusan izin pengeringan Pak, karena itu kan lahan basah, karena lahan basah itu nggak bisa untuk produksi pertanian. Terus waktu itu saya minta izin ke Pak Lurah setempat Desa Kesugihan, Pak Lurah juga mengiyakan karena apa itu memang konturnya udah sama sekali tidak bisa untuk dibuat bercocok tanam. Waktu itu saya mohon Pak, seandainya saya ibaratnya saya bayar pajak tapi saya tidak menggunakan, bagaimana seandainya kok kami alih fungsi Pak. Pak Lurah waktu itu juga mungkin nggak berpikir akan sulit ke depannya karena mungkin cuma melihat kontur wilayah itu kan memang benar-benar yang pas area kami sepanjang 500 meter ke arah selatan memang nggak bisa untuk pertanian Bang Sapur. Terus waktu itu Pak Lurah intinya mengiyakan, yaudah nggak apa-apa lah Mas, itu sambil malah nek saya sebagai pemangku wilayah Desa Kesugihan saya merasa intinya mendukung untuk pengembangan wilayah. Ibaratnya kapan kita akan maju, malah saya bersyukur Mas Hengki mau ibaratnya apa ada kerentek ke depan untuk memajukan. Bangun kayak apa sih? Kafe-kafe gitu? Kafe-kafe terus ada karaoke-nya begitu? Iya Pak, saya bangun Usaha kafe-kafe begitu terus ada karaoke-nya begitu? iya cuma sama dua kan, yang satunya kan rumah tinggal itu untuk anak kami itu sama adiknya, jadi satu. Oh, jadi satunya rumah tinggal? Iya, Satunya usaha itu? dua Pak, dua rumah tinggal. Oh, 2 rumah tinggal, Iya. satunya usaha? Iya, satu tempat Berarti 3 usaha. rumah berarti? Iya, 3 rumah yang dihancurkan. Nilai total rumah itu berapa? Iya, kalau saya karena gimana ya Pak ya, waktu itu saya kan tiap punya uang, tak siang malam saya kerjakan, saya kumpulkan, saya bangun itu kan. Kalau taksiran saya dengan nilai sekarang bisa mencapai 2,4 Pak.
Ya, pada saat mau digusur diberitahu nggak Bapak? Diberitahu nggak? Ya intinya saya diberitahu iya, tapi terakhir itu saya dipanggil di kecamatan, intinya saya disuruh tanda tangan secara sukarela tempat saya itu untuk dirobohkan. Ya saya akan menolak untuk menandatangani apapun dalam bentuk apapun. Nggak ada pembicaraan ganti rugi sama sekali. Tidak ada. Cuma di situ dia cuma apa tuh ditempelkan apa ya itu surat peringatan intinya mau dibongkar non yudisial bahwa segala kerugian ditanggung oleh pemilik, cuma dijelaskan seperti itu Pak. Makanya saya nggak mau menandatangani surat persetujuan pembongkaran karena saya sendiri merasa siang malam dengan anak-anak cari uang saya bangun tempat itu. Bapak kecewa sekali. Iya. Yang lebih miris kan ya itu Pak, rumah itu udah hancur lebur, saya masih punya tanggungan bank yang harus saya tutup 200 juta. Harus dicicil ke bank. Iya, karena itu belum selesai, udah dihancurkan. Bapak ngambil juga minjam dari bank itu. Iya, saya bangun dari bank itu. Maksudnya Bapak bangun minjam dari bank. Iya. Dari BRI dan Bank Jateng saya ambil. Bapak mau, akhirnya Bapak sudah ke pengadilan segala itu. Iya, saya juga udah kemarin karena sudah merasa nggak mampu untuk membiayai. Saya juga udah berkirim surat ke Komisi 3 tapi belum ada jawaban. Ke staf sus presiden juga belum ada jawab. Kenapa Bapak sedih sekali? Saya nggak tahu harus melangkah kemana Bang Sakur. Sakit sekali. Iya, karena rumah itu tiga-tiganya itu saya bangun dengan tangan saya sendiri. Saya bukan orang yang punya uang dari hasil apa, itu saya bangun dengan tangan saya sendiri. Berbulan-bulan kena panas hujan saya itu bangun sendiri Bang Sakur. Berat sekali tekanan bagi keluarga Bapak. Iya. Setiap bulan harus nyicil berapa ke bank? Gimana Bang? Setiap bulan nyicil berapa ke bank? Kalau dulu sebelum rumah itu hancur ya kami harus menyediakan untuk kebutuhan anak sekolah, untuk biaya hidup minimal harus ada 20 juta. Tapi setelah itu kan 1 tahun ini kan saya mengajukan keringanan ke bank, intinya tidak bisa ngangsur, cuma terbebani bunga. Tapi tahun ini persis itu udah habis masa temponya, saya harus, makanya kemarin saya ajukan perpanjangan dari sisa itu 200 juta itu saya kedepankan jadi 5 tahun ke depan. Biar ringan bunganya. Iya, karena saya udah nggak mampu, karena usaha itu udah hancur. Pemda sama sekali nggak ganti rugi. 0 rupiah. Makanya itu yang teramat menyakitkan, di samping 0 rupiah kami punya beban 200 juta yang harus kami lunasi, itu kami harus cari dari mana. Ini yang selalu saya sampaikan ya, bahwa keadilan itu bukan basisnya norma, bukan basisnya aturan, tapi dirasakan. Orang-orang yang mengalami penindasan seperti ini menunjukkan bahwa negara bekerja bukan basisnya keadilan. Keadilan itu harus dirasakan. Negara itu tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang begitu. Meskipun secara hukum dia menyalahi, misalnya dalam tata ruang, tetapi proses penyelesaian itu harus menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu cara negara bekerja. Negara tidak boleh memperlihatkan arogansinya, apalagi secara sewenang-wenang menindas orang yang berupaya susah payah membangun usahanya, meminjam di bank, kemudian digusur begitu saja.
itu tidak boleh. Sebab negara itu harus menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bekerja harus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu amanat konstitusi. Satu, dia punya hak milik. Dia bangun di atas tanahnya sendiri. Kalau kemudian negara datang menyatakan bahwa itu menyalahi, negara harus membebaskan dulu lahannya. Supaya dia tidak bisa menggunakan lahannya itu, lahan itu diambil alih negara. Dialih fungsi lahan itu menjadi milik negara. Supaya tidak bisa digunakan. Karena secara prinsip ini hak dia, hak miliknya beliau. Sehingga beliau berhak menggunakan untuk membangun apapun. Apalagi bangunan duluan tumbuh sebelum ada perda ya. Iya. Bapak pernah ke Pemda untuk minta keadilan? Datang ke pemerintah daerah sana untuk minta ada keadilan bagi Bapak dan Belum Pak, cuma waktu itu yaitu mengajukan gugatan, tapi intinya kami tidak, sepertinya celahnya tertutup. sama sekali mereka juga tidak ajak Bapak untuk dialog sama sekali. Enggak, karena waktu itu saya juga kok jangankan ganti rugi kerohiman pun saya nggak pernah kok diajak untuk bicara dikasih kerohiman sama sekali. 0 rupiah yang kami terima. Kerohiman pun sama sekali tidak ada. Sama tidak kami terima. Jangankan ganti rugi. Yang saya herankan kok Bapak gugat kok bisa kalah di pengadilan gitu. Pengacara Bapak menjelaskan bahwa apa yang membuat Bapak kalah. Saya kurang paham Pak. Tidak dijelaskan. Bapak gugat keluar duit berapa banyak lagi, cari duit, pinjam duit sana sini juga. Yang jelas itu mobil anak kami yang dulu kami itu udah terjual, Honda Jazz itu, sama apa perhiasan istri udah habis semua Pak. Untuk membiayai Iya sekitar mencari keadilan iya, itu. di sekitar 100 juta. Begitu Bapak lihat putusan pengadilan begini, apa yang Bapak mau lakukan lagi? Bapak udah cari keadilan kemana-mana. Apa yang Bapak mau lakukan lagi? Secara pribadi apa yang Bapak harapkan? Ya itu makanya saya bersurat ke Komisi 3 untuk memohon perlindungan hukum juga keadilan. Tapi hari ini saya nggak mendapatkan itu. Ketua Komisi 3 ini sahabat saya, Habibur Rahman. Bapak bisa langsung minta pada Presiden, minta sama Pak Habibur Rahman dan teman-teman Komisi 3 untuk bisa menerima Bapak untuk menyampaikan kekecewaan Bapak terhadap cara negara dalam menyelesaikan masalah. Dan berapa lama bersurat ke Komisi 3 nggak direspon? Awal puasa Pak, sampai hari ini. Antar ke DPR langsung? Iya, Bapak ke sana? itu dulu lewat, iya katakanlah orang baik kayak saudara itu, teman Minta dari. bantu? Iya dibantu. Sampai sekarang nggak ada jawaban? Belum ada jawaban Pak. Terus minta Setiap surat kami menanyakan cuma mohon bersabar, udah masuk dalam sistem kami, dalam analisa, cuma itu jawabannya. nanyanya kemana? Iya kan ada itu bagian pengaduan Pak Syukur. Nomor registernya ada itu. Ada nomor registernya? Ada. Ada nomornya? Ada? Mana sini bos? Ada di HP nggak? Di HP Ibu suruh kirim. Bawa sini. Kamu masuk aja nggak apa-apa. Masuk sini. Bawa sini. Kita lihat ada registernya. Ada di HP Ibu. Hah? Ada di HP istri biar dikirim Pak. Coba Iya. suruh kirim. Iya suruh kirim Mas. Di telepon langsung suruh kirim. Terus menyurat lagi kemana? Ke Kemendagri sama ke staf sus presiden Pak. Karena kami udah nggak punya uang untuk kesana, untuk gugat maupun ya dalam apa tuh mencari keadilan lewat hukum, kami udah nggak merasa, udah nggak mampu Pak Syukur. Saya hanya berharap penguasa itu bisa memberikan keadilan, memberikan jalan keluar. Sekarang tinggal di mana?
Sekarang masih tinggal di rumah warisan orang tua. Akhirnya kembali ke rumah warisan. Iya, anak-anak pun Semua kumpul di situ. iya kumpul. Padahal sebelumnya udah punya rumah itu. Iya, rumah itu memang Dengan saya setengah mati persiapkan. bangun ya. Iya. 3 unit itu kan satu tempat usaha, satu. Berapa rumah tipe berapa? 45, 55, 60, luasan bangunannya berapa? Ke belakangnya itu 15 meter, 9, 18 kali 15-an bang, itu yang rumah. Luas bangunannya Iya, dibagi 3. dibagi 2. Yuk, yang tempat usaha berdiri sendiri, 16 kali 12. Intinya itu lahan seluas 800 meter yang kami dirikan, itu intinya apa? Terbangun 3 unit rumah. Bapak udah ke media-media apa segala macam diberitakan nggak? Udah Pak, tapi kalau di lingkup daerah sepertinya Kenapa? Dibongkar. Nah sekarang Bapak mau minta apa ke Pak Presiden? ya intinya minta keadilan yang harus. Minta. Sampaikan sama Presiden Prabowo. Permohonan Bapak. Ya intinya saya pribadi Pak, saya sekeluarga itu berharap seperti dalam pidatonya Pak Presiden itu kan sering itu untuk rakyat kecil, tapi yang kami terimakan seperti ini. Ya saya dengan sangat mohon keadilan dari beliau. Ini bupatinya dari partai mana? Dari Golkar Pak Syukur. Siapa nama bupatinya? Bu Yuli Astuti. Bupatinya Yulia Stuti itu dari Golkar. Iya. Dia pernah nggak hubungi Bapak atau apa? Bapak mengadu segala macam, pernah dihubungi nggak? Belum. Bapak juga nggak sama sekali datangin dia sama sekali. Ya pernah itu minta ke putranya, tapi juga habis itu nggak pernah direspon. Pengacara Bapak tidak pernah bersurat ke Pemda? Kirim somasi atau apa gitu nggak? Setahu kami belum pernah Pak. Intinya cuma gugatan kami ditolak. Yang turun eksekusi dinas apa? Tata kota? Atau Iya. pekerjaan umum? Satpol PP? Iya, Satpol PP. Bawa alat berat langsung bongkar begitu? Nanti kasih ya. Kasih dokumentasinya semua itu. Udah berapa lama digusur sampai sekarang? Waktu itu 15 Juli ya Mas, 15 Juli 2025 Pak. Itu peristiwa itu, kelam itu terjadi. Dan teramat menyakitkan lagi itu Pak, Bang Sakur, kondisi kami dalam kondisi duka sekeluarga. Duka kenapa? Ya itu waktu itu dieksekusi, itu malam itu barang-barang kami sebagian ditinggal di pinggir jalan. Kami harus ngambil barang-barang kami ke rumah, membawa pulang sendiri. Karena selesai eksekusi 3 rumah itu dalam 1 hari, setelah itu ditinggal barang-barang kami di pinggir jalan. Sebagian nggak diantar ke rumah, tapi sebagian masih tersisa. Ada lemari, ada kulkas, kami ambil Lalu malam. setelah dieksekusi itu jadi apa di situ? Dibangun apa di situ? Sekarang ya cuma kayak monumen kehancuran, udah terbengkelai seperti itu. Fotonya masih ada mungkin. Ditaruh aja begitu. Iya. Terus alasan mereka cepat membangun tuh kenapa? Alasan cepat dia gusur itu untuk apa? Kan dia nggak bangun apa-apa kan? Kalau dulu alasan pemerintah untuk mendukung programnya Pak Prabowo ketahanan pangan gitu. Saya pun disuruh membongkar secara mandiri. Setelah itu saya diwajibkan untuk apa ya? Mengembalikan ke tanah semula yang dulu saya aruk, saya alih fungsikan. Ya walaupun balikan tanah semula tapi kan tanah Bapak. Mereka nggak Iya. bisa pakai seenaknya. Iya, pemerintah intinya mengancam saya harus membongkar secara mandiri dan mengembalikan seperti tanah yang dulu sebelum jadi tumbuh bangunan itu. Ya maksudnya kembalikan kalau nggak dipakai, nggak digunakan, dan kalau mereka pemerintah mau gunakan dia harus bebaskan ke Bapak. Nggak bisa juga seenaknya. Ya intinya seperti itu. Tapi kenyataan setelah dihancurkan pun pemerintah juga nggak mengembalikan ke tanah semula.
cuma ditinggalkan dalam kondisi luluh lantak seperti itu. Dan Putusannya udah sampai di tingkat kasasi ya? belum Pak, saya nggak. Baru banding ya? Iya baru banding karena saya udah dalam finansial udah nggak mampu untuk ke sana. Apalagi ini sekarang saya harus punya kewajiban bank yang 200 juta harus mulai saya jalani. Kemarin saya masih bisa apa tuh dengan harapan saya berhasil dalam mencari keadilan tuh. Saya masih gugatan banding karena banknya masih terpending itu 1 tahun saya tidak diwajibkan untuk setor angsuran yang tersisa saya bangun itu. Tapi ini setelah setahun lewat kan saya harus punya kewajiban. Makanya kemarin pihak apa tuh Bank Jateng datang untuk meminta kewajiban saya untuk menyelesaikan tunggakan itu. Akhirnya saya memohon untuk saya perpanjang dari sisa itu ke 5 tahun ke depan. Inilah ya penonton ya, mungkin ketidakadilan semacam ini tidak boleh terjadi terus di negeri ini. Negeri ini harus dipimpin oleh orang-orang yang punya hati, bekerja pakai hati nurani, bukan bekerja pakai hawa nafsu, sok berkuasa, merasa dia pemerintah terus kemudian seenaknya bisa memutus dan bisa menendang, menindas siapapun. Ini tidak boleh. Kejadian ini bukan cuma dialami oleh beliau, tapi saya kira banyak rakyat mengalami hal yang sama. Itulah mengapa pentingnya rakyat terus bangun kesadarannya. Jangan biarkan pemerintahan yang sewenang-wenang itu terus berlangsung. Mereka itu kita yang gaji, kita kasih makan, tapi sok kuasa. Meskipun orang rakyatnya salah, bukan begitu cara kerjanya. Semua harus ada pendekatannya, penyelesaiannya harus manusiawi. Itulah mengapa dalam Undang-Undang Dasar Pancasila itu prinsip penyelesaian masalah itu menggunakan asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu poin itu yang harus dipikirkan. Jadi siapapun Anda yang berkuasa, terutama Bupati apa? Purworejo ya? Purworejo ya. Ingat Ibu ya. Ibu itu pemimpin, Ibu harus tanggung jawab penyelesaian masalah ini. Nggak boleh Ibu diamkan ini. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala daerah, Ibu harus menyelesaikan kasus ini. Dengan prinsip yang manusia, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini haknya harus dikembalikan. Negara harus bertanggung jawab. Dia bangun yang susah payah. Masa uang kerahimannya tidak ada. Main datang gusur-gusur begitu saja. Nggak boleh. Ibu harus tanggung jawab itu, Bu. Kalau Ibu tidak menyelesaikan ini, saya akan ajak teman-teman saya untuk kita secara bersama-sama membela hak keluarga ini. Jadi Ibu dimanapun Ibu berada ya, semoga Ibu menonton ini dan saya mohon pada Ibu dengan kearifan sebagai kepala daerah, cintailah rakyat Ibu, perlakukan mereka secara baik, secara manusiawi. Tentu kita akan mendampingi Bapak ini untuk sama-sama Komisi 3. Saya kira juga Bapak Presiden juga pasti konsen hal-hal begini. Ya, Presiden juga harus tegas. Presiden selalu bicara bahwa rakyat yang ditindas harus dibela, rakyat nggak boleh ditindas dan seterusnya. Ini semua harus dibuktikan, harus diwujudkan. Ya, Bapak nggak usah takut, Pak. Jadi ini poin yang harus terus kita perjuangkan. Bapak udah jauh-jauh datang ke tempat saya hanya bisa membantu Bapak dengan cara ini dan akan saya semampu saya meluangkan waktu untuk membantu Bapak untuk memperjuangkan hak Bapak. Apalagi yang Bapak mau sampaikan? Coba. Maaf ya Pak Sakit. Iya, nggak apa-apa. Siapa wakil bupatinya mimpin? Siapa? Dion. Partai apa dia? Golkar juga? PDIP Pak. PDIP? Hah? Ada kontennya juga? Yang buat Pemda? Dia buat konten, dia bongkar itu? Ada kata-kata kalau kemarin itu kita udah menyetujui pembongkarannya itu bahwa
apapun itu di kontennya waktu pembacaan waktu upacara maupun Soalnya kerikut nggak? terus adik saya kemarin waktu Agak besar suaranya. terus kemarin waktu pembongkaran adik saya juga ada penganiayaan dari Satpol PP. Kenapa ditanya? Karena dia melakukan perlawanan. Bukan Pak, wong anaknya kecil kok adiknya itu. Kita itu semua saya, bapak saya dibuat untuk saya dimasukin mobil. Katanya kita Untuk dieksekusi kan saya diamankan di kantor Satpol Pak, dipaksa harus pergi dari area. Ya saat itu kalau anak saya yang adiknya itu ada tindak kekerasan kan anaknya nggak segede itu Pak, anaknya kecil. Tingginya paling 150, 159 Pak, anaknya kecil. Karena dia kok melawan, saya yakin nggak mungkin anak sekecil itu melawan. Mungkin ada kebencian apa saya kurang tahu, atau mungkin saya mempertahankan rumah saya dibongkar, dia saat luapkan kekesalannya ke anak saya juga kurang paham. Mereka datang ambil bapak gitu. Iya waktu itu kan Pak itu alat berat itu Masuk. Iya didatangkan kasan saya ya namanya orang manusiawi itu Pak, ibaratnya rumah yang kami bangun bertahun-tahun dengan pinjaman bank, tiap bulan saya harus ngangsur, semua anak adiknya itu ikut kerja siang malam, kok jadi dihancurkan seperti itu kan. Saya juga berusaha mempertahankan apa yang jadi milik saya kan. Lah waktu itu kan saya dipaksa untuk pergi dari situ. Ya waktu itu juga masih ada kok videonya anak saya itu waktu cara mengeluarkan dari lokasi. Ya bagi saya yang melihat sebagai orang tua kurang manusiawi. Ya, makanya itu kemarin kan bulenya kan waktu kamu kenapa Gus? Ya waktu itu kan saya juga ada itu LP-nya polisi juga waktu itu. Siapa yang buat? Adik saya waktu itu ngantar anak saya yang nomor 2 kan setelah kejadian itu kan Dia lapor Satpol PP. Tapi diproses nggak? Tidak diproses sampai sekarang? Ya kemarin cuma dilempar ke Polsek, setelah saya lapornya kan ke Polres Bang Syukur, dilempar ke Polsek, tapi waktu itu cuma intinya untuk Lapornya yang penganiayaan itu ya? iya intinya saya nanya ke bagian reskrim apa itu bilang mau didamaikan, lah damai gimana Pak? Langsung ya wajar lah Mas, itu namanya menjalankan tugas. Ya menjalankan tugas nggak seperti itu caranya Pak. Lagian anak itu kan hanya kondisinya badan kan kecil, nggak mungkin ya dia itu kok akan melawan petugas Satpol. Ada videonya nggak? Ada Pak itu videonya. Oke Pak ya? Iya. Nanti kita perjuangkan. Oke Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mengalami penindasan, sepanjang Bapak Ibu benar, punya bukti, punya fakta, punya data, saya secara pribadi melalui channel saya Bang Syukur Mandar ini, kita punya program namanya Beda Kasus. Kita berupaya semampu kita untuk membantu, menyuarakan, menyampaikan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak Bapak Ibu agar negara, pemerintah ini bisa memperhatikan. Sampai jumpa.